Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Kamis 11 Mei 2023 bersama Novi Yanti dari Bandung. Kami juga ingin menginformasikan Fresh Juice akan mengadakan ziarah bersama ke Holy Land di bulan Desember 2023. Sekaligus ulang tahun Fresh Juice yang ke-11 di Holy Land bersama Romo John Laba SDB dan Romo Vincent Widi MJL. Ziarah ini diselenggarakan oleh Holy Global Tour. Peserta terbatas untuk 80 orang saja. Untuk info lengkap bisa langsung WhatsApp ke nomor 0821 1212 2525 atau bisa bergabung di grup WhatsApp dengan klik bit.ly/FJ-Holyland 2023. Akhirnya, mari kita mendengarkan renungan hari ini. Shalom Sobat Fresh Juice yang dikasihi Tuhan. Kembali bersama saya Novianti dari Bandung. Hari ini kita akan merenungkan bacaan dari Injil Yohanes bab 15 ayat 9 sampai 11. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sobat Fresh Juice, ketika saya masih kecil, saya terkadang masuk ke dapur untuk melihat mama saya yang sedang memasak. Lalu ketika saya masuk dapur, mama saya itu selalu memberikan banyak peringatan, banyak perintah, banyak aturan. Kalau saya pegang pisau, dia bilang, "Awas, hati-hati, pegangnya harus bagian yang ini, jangan kena yang tajamnya." Lalu kalau saya mendekati kompor, dia bilang, "Awas, hati-hati, jangan berdiri dekat api." Kalau saya membawa piring dan gelas, dia bilang, "Hati-hati, jangan lari-lari sambil membawa piring." Dan setiap kali mendengar perintah, mendengar aturan itu, saya berpikir, aduh cerewet amat sih, bawel banget sih. Dan seringkali saya tidak mempedulikan perintah itu. Saya tetap berlarian ke sana kemari sambil membawa piring dan gelas. Kalau saya renungkan sekarang, sebetulnya perintah dan aturan itu bukan kebawelan, itu bukan bawel. Tetapi itu tanda bahwa mama saya sangat menyayangi saya. Dia ingin menjaga saya, melindungi saya dari mara bahaya. Dia ingin memberikan yang terbaik buat saya. Dan kalau saya mau mendengarkan dia dan mengikuti perintah dan aturan dan peringatannya, maka saya akan aman dan selamat. Sobat Fresh Juice,
banyak orang menganggap bahwa Kristianitas itu agama yang penuh aturan. Ada aturan ini, itu, ada 10 perintah Allah, ada 5 perintah gereja. Lalu dalam Alkitab juga banyak hal-hal yang boleh dilakukan, tidak boleh dilakukan. Rasanya terlalu banyak aturan. Rasanya aduh sulit ya, harus mengingat-ingat semua aturan itu, apalagi melaksanakannya. Dan banyak orang menganggap bahwa aturan-aturan ini adalah beban yang mengurangi kebebasan hidup kita. Aduh repot. Padahal harusnya gak usah serepot itu ya, gitu aja kok repot. Harusnya yang penting saya hidup baik, tidak mengganggu orang lain. Cukup, tidak perlu ada aturan ini dan itu. Itu seringkali yang menjadi pikiran orang. Padahal sebetulnya Kristianitas itu bukanlah soal aturan. Kristianitas bicara soal relasi cinta antara Allah dan kita manusia. Allah yang sangat mencintai manusia sehingga dia ingin memberikan yang terbaik untuk manusia. Kita bisa lihat di dalam 3 ayat singkat ini, walaupun bacaannya singkat, tetapi berkali-kali Yesus menegaskan kasih-Nya kepada kita. Berkali-kali dia mengulangi bagaimana dia mengasihi kita, bagaimana dia ingin kita tetap tinggal di dalam kasih-Nya itu. Dia ingin agar kita mengalami, merasakan dan menyadari bahwa dia amat mengasihi kita. Bagaimana caranya? Jika kamu menuruti perintahku. Kalau saya bayangkan seperti ada satu kubah kasih Yesus. Kalau kita mengikuti perintah Yesus, kita akan tetap ada di dalam kubah itu. Kita akan tetap tinggal di dalam kasih Yesus. Maka perintah Yesus sebetulnya bukan beban, bukan kebawelan yang mengganggu kebebasan kita. Tetapi perintah Yesus adalah petunjuk dan panduan, arahan bagaimana kita bisa tetap tinggal di dalam kubah kasih Yesus itu. Saat kita mengikuti perintahnya, kita akan aman, kita akan ada di dalam kubah itu. Kita bebas, tapi tetap ada di dalam kasih Yesus. Dan kalau kita tinggal di dalam kasih Yesus, kita akan merasakan sukacita dan sukacita itu akan menjadi penuh. Itulah Kristianitas. Sobat Fresh Juice, tahukah Anda bahwa 3 ayat ini merupakan bagian dari pesan terakhir yang Yesus sampaikan kepada murid-muridnya di dalam perjamuan malam terakhir. Bayangkan perasaan Yesus saat itu. Saat itu dia sudah tahu bahwa sebentar lagi dia akan ditangkap. Sebentar lagi dia akan mengalami penganiayaan. Dia tahu bahwa akhirnya sudah dekat. Tetapi di saat-saat terakhir itu, ketika dia memberikan banyak pesan kepada murid-muridnya, berkali-kali dia menegaskan, aku mengasihi kamu, aku ingin kamu tinggal di dalam kasihku. Berkali-kali dia menyatakan kasihnya kepada manusia, kepada murid-muridnya. Dan berkali-kali juga dia menunjukkan caranya, ayo ikuti perintahku, tinggal di dalam perintahku, dengarkan sabdaku, maka kamu akan tinggal di dalam kasihku dan kamu akan merasakan sukacita yang penuh. Maka Sobat Fresh Juice, tidak perlu bertanya-tanya lagi, wah perintah Yesus repot, wah aku kehilangan kebebasan. Tetapi mari kita terus pelajari, kita cari tahu apa sih perintah Yesus itu.
yang ada di dalam Alkitab dan kita belajar untuk melakukannya setiap hari agar kita tetap tinggal di dalam kasih Yesus dan mengalami sukacita yang penuh. Mari kita berdoa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih-Mu kepada kami. Kami mau terus mengikuti perintah-Mu dan hidup tinggal di dalam kasih-Mu. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Kamis 11 Mei 2023. Terima kasih kepada Novi Yanti untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.